Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan berkah, ampunan, dan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami akan mengawali dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi berada di surga, kemudian mendengar seseorang membaca Al-Quran. Lalu ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ini yang membaca Al-Quran di surga? Ternyata yang membaca Al-Quran itu adalah Harithah bin Nu'man. Kenapa bisa membaca Al-Quran di surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Karena dia berbakti dengan ibunya, karena dia berbakti dengan ibunya, karena dia berbakti dengan ibunya. Jadi kalau hanya ahli Quran saja belum tentu bisa membaca Al-Quran di surga. Yang menyebabkan Harithah bin Nu'man bisa membaca Al-Quran di surga bukan Al-Qurannya saja, tetapi kadzalikal bir, baktinya kepada ibunya menghantarkan Harithah bin Nu'man bisa membaca Al-Quran di surga. Dan didengarkan oleh Rasulullah SAW, Harithah bin Nu'man satu-satunya manusia disebut oleh Nabi SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, di momen bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk meningkatkan bakti kita kepada bapak dan ibu kita. Semoga kelak di hari kiamat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kembali Al-Qur'an di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, di antaranya puasa perut, puasa mata pandangan kita, kemudian menjaga telinga, kemudian bahkan sampai kita harus menjaga hati kita. Karena hati kita bisa jadi selalu berhusnudon kepada sesama kita, ya. Kita di bulan ini mari kita sama-sama untuk berintrospeksi diri, yang memperbaiki diri kita. Kemudian selanjutnya kami akan membahas berkaitan dengan puasa perut atau menjaga perut. Di sini kami menukil dari Imam Al-Ghazali dari kitab Bidayatul Hidayah karya beliau. Ini kitab yang sudah familiar, yang sudah masyhur dipelajari di kalangan pesantren, bahkan di seluruh dunia, karena ini adalah nasihat-nasihat beliau atau petunjuk-petunjuk dari Imam Al-Ghazali berkaitan dengan hidayah. Bagaimana seseorang itu mendapatkan hidayah, maka beliau menuliskan dengan Bidayatul Hidayah, awal sebab seorang itu mendapatkan hidayah. Di sini saya akan sedikit menukil berkaitan dengan bagaimana menjaga perut. Wa ammal batnu, adapun perut, fahfadhu, maka jagalah perut itu antanawulil harami, dari makanan-makanan yang haram, bahkan wasyubhati, yang subhat sekalipun. Syubhat ini tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas haramnya, masih samar-samar. Selagi kita tidak yakin dengan sesuatu yang belum jelas haram dan haramnya, halal dan haramnya, lebih baik kita tinggalkan. Apabila kita sudah terbiasa meninggalkan sesuatu yang masih meragukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan diri kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Kemudian beliau melanjutkan, wahris ala talabil halali, berusahalah, rindulah atas untuk mendapatkan sesuatu yang halal.
Fa idza wajadtahu, dan jika sudah mendapatkan yang halal itu, fahris, maka berusahalah engkau ala an taqsira, untuk membatasi ala ma dunasyibai, jangan sampai kekenyangan. Fa inna sib'a, karena sebab kenyang itu yuqassil qalba, dengan kekenyangan itu yuqassil qalba, mengeraskan hati, wa yufsidud dihna, merusak pikiran, wa yubdilul hifdha, akan menjadikan sebab hilangnya hafalan atau lemahnya hafalan, wa yusaqqilu al-a'dha'a, memberatkan tubuh atau anggota tubuh kita, anil ibadati, untuk beribadah, wal ilmi, dan mendapatkan ilmu. Kemudian wa yuqawwis syahwati, akan menguatkan atau menjadikan kuatnya syahwat, wa yansuru junudas syaitani, dan akan membantu tentara-tentara setan. Wasib'u, kenyang, minal halali, dari sesuatu yang halal, mabda'u, jadi sebab asal muasal kulli syarrin, segala kejelekan. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ghazali memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama tadi, meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian meninggalkan sesuatu yang syubhat. Nah, kemudian yang halal saja kita tidak boleh berlebihan. Jangan sampai seperti makan sesuatu menjadikan tubuh kita atau perut kita terlalu kenyang sehingga menyebabkan, tadi banyak sekali disebutkan oleh beliau, akan mengeraskan hati, merusak pikiran, melemahkan hafalan atau menyebabkan hafalan menjadi hilang, kemudian memberatkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah, dan wal ilmi, dan mencari ilmu. Kemudian dengan banyaknya kita makan, perut kita selalu kenyang, akan memuncaknya, akan menguatkan syahwat kita. Kemudian juga disebutkan, jika tubuh kita, perut kita selalu kenyang dengan sesuatu yang halal, akan membantu para tentara-tentara setan. Ya, kemudian bagaimana fakaifa minal harami, bagaimana jika kita mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang haram? Yang halal saja tadi oleh beliau dibatasi. Kemudian wa talabul halali faridatun, mendapatkan sesuatu yang halal, faridatun ala kulli muslimin, harus sebuah kewajiban atas setiap muslim. Wal ibadatu, adapun ibadah, wal ilmu, dan mendapatkan ilmu, ma'aklil harami, dengan memakan sesuatu yang haram, kal binai ala syirjili, seperti sebuah bangunan itu yang dibangun di atas sampah-sampah yang kotor, dan bangunan itu dibangun di atas tempat yang tidak kuat atau lemah. Sehingga ini permisalan dari beliau, ketika seorang yang rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, tapi dia memakan sesuatu yang dari haram, menggunakan dari yang barang-barang haram, maka diperumpamakan seperti bangunan yang dibangun di atas sampah-sampah yang kotor dan lemah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sedikit kami mencuplik dari kitab Hidayatul Hidayah, masih banyak sekali. Semoga di lain kesempatan waktu kita bisa membaca petunjuk-petunjuk dari para ulama, sehingga hati kita menjadi lembut, sehingga dengan kelembutan hati kita ada asbab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.